Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bice. Apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini? Mudah-mudahan galau-galaunya sehat, galau-galaunya semangat. Karena biasanya itu kalau di awal pekan, sisa-sisa kemarin weekend masih ada ya. Jadi timbul sedikit cak mano itu nah ya. Tapi ini weekendnya sudah di penghujung bulan Mance Bice. Jadi banyak laporan yang mungkin sudah menanti Mance Bice untuk dituntaskan. Dan yang pasti untuk di Teras UMKM Lokal kita edisi kali ini pencinta kopi kayaknya harus monitor nih karena ngapa di edisi Senin 27 Juli 2026 kita sudah bersama dengan owner dari salah satu kedai kopi yaitu Kedai Kopi Uma yang ada di Palembang. Kita bakal ngomongin soal bermula dari TK sampai menjadi kedai kopi. Kami menyapa juga untuk yang lagi monitor kami dari kejauhan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga yang lagi menyaksikan tayangan channel YouTube Rompat Palembang juga. Silakan kami lagi live streaming di situ Mance Bice ya. Baik, ini Cek Ilham sudah bersama dengan Adoce Amilus yang merupakan owner dari Kedai Kopi Uma. Kita sapa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Bang Iya, Ilham. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ditemani siapa tuh? Ada penyemangatnya nih ya. Iya, ada penyemangatnya. Ini Siapa tuh namanya? namanya Muhammad Abizar Oh, Muhammad Arkanza. Abizar, bagus namanya ya. Oke. Ini kayaknya Ya. kejauhan nih mikrofonnya nih, Cek. Jadi Ya. tidak terlalu menangkap. Oke, Ini kayaknya udah siap. jelas tuh. Baik, ini namanya Cek Amilus ya? Ya, benar, Aha. Bang. Nama panggilannya nih kayaknya ya, bukan nama asli itu. Kalau nama aslinya itu Amilus, Oh. kalau panggilan sehari-hari namanya Ami. Oh, Ami. Jadi memang nama aslinya nih, kira nama panggung itu. Bukan. Nama panggilannya Oh, Ami. nama panggilan. Oke, baik. Ini kita bakal ngomongin soal kedai kopinya. Nama kedai kopinya Kopi Uma. Nama produk kopinya itu Kopi Uma. Kalau Jadi kedainya sudah ada nama juga belum? kedainya ya Kedai Kopi Uma. Oh, Kedai Kopi Uma. Termasuk nama produknya juga di situ Nama ya. produknya Kopi Uma. Oke, berarti Cik Amilus ini termasuk orang yang hobi ngopi ya? Kalau ngopi itu memang sudah kebiasaan. Mhm. Nah, karena memang dari dulu kita setiap pagi sebelum aktivitas selalu ngopi. Iya. Kadang ada nasi goreng atau pisang goreng. Tetap kopi itu Tetap- menjadi tetap kopi. ini ya sebagai rewang lah ya kalau pagi hari Iya, itu ya. wajib pokoknya, Bang. Sampai akhirnya benar-benar menjadikan kopi selain hobi, akhirnya dijadikan bisnis itu kapan itu, Cek? Sebenarnya kepikiran ada ide untuk bisnis kopi itu setelah pensiun dari aktivitas, pensiun dini. Ya. Dulunya di mana tuh tugasnya? Dulunya di perbankan. Oh, di perbankan. Di perbankan karena tugas kita mobile, kemana keluar-keluar. Dan 2020 itu kita putuskan untuk Hengkang yang dari situ? hengkang, stop dari aktivitas sehari-hari di perbankan. Kita juga dulu program ngejar ini nih yang dibawa ini. Oh, ini. Yang dibawa ini ceritanya memang lama, Bang. Oke. Kalau 12 kita flashback tahun. lagi 12 tahun yang lalu. 12 tahun baru dapat ini. Wah, Nah, itu ya. Jadi keputusan untuk memang stop di aktivitas itu memang kita fokuskan untuk ini. Ke Abizar tadi ya. Ke Abizar. Alhamdulillah 2022 dia sudah lahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau Cik Amilus ini banyak pendengar kita juga mungkin lagi bimbang nih. Ya. Bimbang memutuskan situasi yang sudah Cik Amilus lewati ya. Ya. Antara kantor dan juga bisnis. Akhirnya memantapkan hati untuk fokus ke bisnis. Itu bagaimana nih pada saat itu suasana hatinya? Ya, memang itu keputusannya Berat ya? Beratnya ya kita harus menghilangkan yang paling utama itu penghasilan per bulan sudah jelas Akan hilang ya. akan hilang. Tapi kita yakinlah rezeki itu tidak cukup batas di situ baca ya. Pasti. Jadi Bang Ilham. Jadi kita harus memang benar-benar tekad untuk memulai. Jadi memang disarankan untuk kalau memang untuk memulai bisnis atau memulai usaha itu memang dari yang apa yang kita punya dulu. Yang kita senangi dulu. Yang kita senengin dulu, yang kita senengin, yang kita punya, yang pasti itu rutinitas usaha itu dijalankan, fokus. Insya Allah rezeki itu ada. Ada bae jalannya Ada gitu bae kan. jalannya. Jadi Dan
Ceritanya itu memang di tahun 2023 memang kita selama ini memang aku selalu keluar jauh. Jadi ada kesempatan pensiun hengkang. Iya. Jadi bisa sekalian ngurus ibu. Ibu itu kalau bahasa kami itu uma. Uma. Uma Wangskayu. itu ibu. Benar. Oh, Wangskayu. Wong Jadi Wong Kite Gale. Wong Kite Gale. Nah, jadi aku aslinya itu dari keluarga dari ibu bapak itu asli Sekayu, desa Ulak Pace. Oke, kebetulan pendengar kita banyak juga nih Wangskayu yang gabung telepon di sini. Mudah-mudahan lagi monitor ya. Jadi memulai kedai kopi Uma ini tentu dari produknya dulu ya, bukan kedainya. Bukan kedainya. Kedainya dulu atau kopinya dulu? Kopinya dulu. Kopinya dulu. Nah, jadi kedai itu sebenarnya dibukanya itu ide dadakan, Bang. Oh, ide dadakan. munculnya karena apa tuh dadakannya tuh? Dadakan karena dulu aku mulainya dari kopi bubuk. Oke. Kopi bubuk ini karena banyak yang beli pelanggan tadi sambil nunggu ya. Cara kita mau nimbang dulu, Bang. Nah, dia mau berapa kilo kita nimbang dulu. Oh, ditimbang dulu ini manual ya. Dulu, sambil dia nunggu ya kita suguhkanlah kopi yang sudah untuk sekalian nyicip. Nyicip Nah, tester itu, tadi ya. Ternyata banyak yang warga di sekitar atau yang lewat-lewat itu disangkanya kita ini jual kopi seduh, warung kopi. Nah, ngiranya itu tadi ya, karena ada aktivitas. ya. Uangnya nyeruput kopi langsung di situ. Benar. Jadi sekalian yang nyicip tadi. Kalau dihitung-hitung yang nyicip itu ya banyak, Bang. Itu bukan lagi nyicip Bukan ya. lagi nyicip. Aji mumpung itu ya. Jadi banyak disarankan bukalah Bang di sini tempat kami ngopi kedainya. Jadi dadakan kita buka kedainya. Jadi istilahnya kita untuk nyicip tapi berbayar. Oke. Akhirnya dijadikan kedainya itu tadi. Jadilah kedai itu tadi. Itu kalau dari produknya muncul ke adanya kedai itu berapa lama tuh pada saat itu? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan akhirnya memantapkan untuk membuka kedainya. Alamatnya di mana nih untuk kedainya? Kedainya di Jalan Trikora, Lorong Sepakat, nomor 3069. Oke, oh jadi deket ya dari sini ya? Dekat, Bang. Lewat dari samping ini bisa nih nembusnya situ. Bisa. Dari samping Rumah Sakit Bunda. Pacak juga. Nah, agak ketemu Lorong Sepakat. Kalau patokan yang lebih kita kenal itu ada City Coast di seberang City Coast. Oh, di situ. Jadi aksesnya gampang nih Manca Bica di tengah pusat kota juga di situ ya. Iya. Dan apa nih menginspirasikan nama kopi Uma? Ya. Karena asli daerah Sekayu atau ada alasan lain tuh untuk menamakan kopi Uma? Awalnya kita produksi kopi bubuk ini namanya bukan kopi Uma awalnya. Apa tuh pada saat itu? Saat itu kita namanya kopi 99. Tapi seiring berjalan karena memang lokasi yang kita pakai, terus tempat penyimpanan atau gudang yang kita pakai itu rumah Uma, Rumah wong tua tadi. rumah wong tua, dan juga memang bisnis ini memang awalnya memang disupport sama Uma. Awalnya disupport dari orang tua. Nah, sekalian karena memang kalau keseharian ngunjungin ibu di situ, jadi kita buatlah itu namanya kopi Uma. Oke, dibuatlah kopi Uma di situ dan ibunya masih ada juga di situ. Ibu sudah meninggal 2024. Oke, jadi setidaknya dia sudah menjadi satu alasan ya Bang ya. Satu support. Support utama alasan Cik Amilus untuk semangat untuk membuka kopi Uma ini tadi ya. Dan namanya melekat di sini akhirnya. Melekat kopi Uma. Dan kita memang bikin itu sengaja di teras rumah Uma, kedainya itu karena memang Uma itu memang lambang kehangatan, kasih sayang. Lambang segala ridho dan juga doa untuk kita anak ya. Benar. Wah, Cik Ilham Singgo kata. Dan kalau ngomongin soal apa namanya itu hobi, ini sangat nyaman Cik ya kalau menjalankan bisnis sesuai dengan bidang hobi kita. Benar Kak. Kayak alurnya tuh kita tuh sudah menguasai nian itu walaupun kita baru memulai bisnis. Benar gak sih Cik Amilus merasakan di titik itu juga? Benar Bang karena kita kan selain hobi kita juga memang penikmat kopi tadi. Penikmat kopi, jadi memang keseharian kita itu tidak bisa jauh dari kopi. Apa salahnya kalau ini, jadi kita tuh jago usaha sekaligus kita nikmatin hasil ini tadi. Kalau bahan bakunya ini cak mana nih Cik Amilus?
Walaupun kita tidak nyebutnya alamat tempatnya nih ya, Benar. daerahnya lah minimal Daerahnya. itu. Jadi kebetulan memang arah dan tujuan dari bisnis ini memang awalnya juga ibu sudah support, yang kedua memang ibu juga sudah kasih saran karena kita punya kebun keluarga, kebun kopi. Jadi apa salahnya kalau memang ini dikelola dewe. Wah, enak tuh. Banyak ada tuh kawan menjadi salah satu manajer lah ya di kedai kopi raksasa yang satu cangkirnya itu bisa ratusan ribu dan bahkan paling murah 75.000 mainan. Dan ternyata ulik demi ulik, walaupun dia produk besar, Iya. ngambil dari kebun asli Indonesia yang ada di Sumatera lebih tepatnya mainan. Dan termasuk apa ya, Cik Amelus ini beruntung juga nih, keluarga punya kebun dewek gitu kan, akhirnya diolah di situ. Dan ini lebih enak ya ini Cek ya kalau punya kebun keluarga dewe sehingga ini akan lebih memperlancar untuk bahan bakunya. Alhamdulillah Bang. Jadi kalau untuk bahan baku, alhamdulillah kita memang dari kebun keluarga. Jadi memang kita kelola mulai dari panennya, mulai dari roasting, mulai dari jemur itu memang kita kelola dewe. Jadi memang kita tahu kualitas yang harus kita sajikan ke masyarakat. Oke, jadi homemade nian ya. Homemade. Prosesnya kita langsung dewe nih yang gawe kenya di situ. Iya. Aha. Dan dalam satu waktu untuk panennya itu berapa banyak nih untuk satu kali apa ya kita nyebutnya untuk Satu kali panen. satu kali panen periode mungkin. panen. Periode panennya itu. Jadi periode panen itu rata-rata Bang kalau kopi kita, karena jenis kopi kita ini robusta. Di antara di 10 bulan sampai dengan 1 tahun itu sekali panen. 10 bulan sampai 1 tahun. Ah. Lumayan cukup lama ya. Lumayan cukup lama. Jadi kalau kenapa kita pilih memang periodenya agak lama, karena memang kita benar-benar tunggu memang buahnya itu petik merah. Oke, jadi kualitasnya ya kita memang, tunggu ke. kualitasnya memang benar-benar masak. Dalam satu panen tuh bisa banyak bertonton mungkin. Alhamdulillah cukup untuk stok kopi Uma. Wah, itu tadi Mas Bica ya. Dan kita pengen tahu apa sih yang membedakan kopi Uma dengan kopi-kopi lainnya? Ya, jadi kopi Uma memang kita selalu menyajikan yang terbaik dari kebun kita. Karena kebun banyak kebun-kebun yang terbaik yang lebih bagus. Tapi kita selalu menyajikan kualitas, rasa dan memang kita mengutamakan higienisnya. Oke. Nah, mulai dari pengelolaannya memang kita pilih-pilih buah-buah yang memang benar-benar masak, benar-benar proses panennya juga kita benar-benar kalau bahasa orang desa itu dipilih, diputil. Nah, dipilih mulai dari isar dan penggilingannya memang selalu kita jago. Oke, nah di depan hadapan Cek Amilus yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Pro4 Palembang sudah membawa beberapa contoh atau sampel dari packaging ya. Atau kemasan dari kopi Uma. Kita pengen kepo nih, ini Cek yang pertama dulu yang paling kecil nih mungkin. Yang paling kecil ini kemasan yang warna berapa beratnya? Putih. Putih itu beratnya 250 gram. 250 gram. Kalau bahasa kita tuh seperempat ya. Seperempat. Oke, dia berwarna putih. Warna putih. Karena yang membedakannya sebenarnya membedakan gramase itu cuman packagingnya. Packagingnya secara beratnya tapi secara kualitas keseluruhan semuanya sama. Sama, isinya sama. Isinya sama. Yang Dan yang warna abang tuh berat berapa tuh? Nah, warna abang ini beratnya 1 kilo. 1 kilo kemasannya ya. Kemasan 1 kilo, yang warna hitam itu setengah kilo. Nah, 500 ada yang gram. setengah kilo juga nih Manca Bica. Ya. Dan kepikiran untuk membuat kemasan ini Cek mana Cek untuk di Kopi Uma ini? Nah, kalau untuk kemasan beserta desain ini full dari istri. Oke. Oh, tetap ya istri. serado campur tangan juga di sini. Itu yang ya? utama. Support utama itu istri. Karena istri ini memang dia paham untuk mengelola desain serta mencetak. Dia yang pertama untuk urus desain packaging. Oke, paling banyak nih kemasannya mana nih yang dibeli atau di permintaan oleh konsumen? Kalau sekarang yang paling banyak itu yang di warna hitam di setengah kilo. Oh, yang di setengah kilo. Iya. Jadi apa namanya itu? Ini lumayan ini juga Cek ya. Apa sih itu untuk 2 minggu atau 1 minggu cukup lah ya kali ya? Iya, karena kemasan 1 minggu itu kalau untuk end user untuk pemakaian pribadi cukup. Cukup. Tapi kalau dipakai rame-rame 2 hari habis ini Caknya ya. Kadang-kadang kalau ngembek yang seperempat itu Bang
2 hari habis tanggung dia nak balik lagi. Oh iya benar. Jadi seperempat ini mungkin untuk yang ngicip-icip dulu. Icip-icip dulu. Boleh. Kaki kalau memang sudah cocok di lidah, kayaknya baru pindah ke yang hitam atau yang kabang itu tadi ya. Iya benar. Oke baik. Dan kalau di kedainya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di kedai kita buka dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Oke, sekarang lagi buka nih artinya. Lagi buka sekarang. Sampai jam 11 malam. Eh, Paling banyak atau paling ramai pengunjung itu di malam apa tuh? Atau di hari apa? Kalau sekarang ini dia hari Rabu sampai dengan hari Jumat itu hari-hari yang paling rame malam. Jadi kebetulan memang kedai kopi Uma ini kita desain vibes-nya itu memang di rumah Uma. Oke. Nah, kita vibes-nya di Terkesan rumah kayak kita Uma. tuh lagi bertandang ke rumah wong tua tadi ya. Bener Bang. Jadi kita memang pengennya di situ yang datang itu seolah-olah memang mereka ngopi itu ke rumah Uma, ngopi di rumah ibu. Oke. Jadi mulai dari desain tempat, vibes-nya, mulai dari gelas yang kita pakai itu pakai gelas. Dia tuh ada Bang dulu kita pakai Unik ya gelas. jadi tempatnya ya. Unik. Dia kita pakai yang vintage. Oh, ada vintage-nya Kak. Jadi suasananya tuh kayak suasana zaman dulu nih itu ya. Suasana zaman dulu. Kita pakai gelasnya gelas seng yang warna hijau. Oh, yang kayak loreng bukan loreng, Loreng itu. apa? Teluk puyuh. Teluk puyuh itu. Itu yang warna hijau kita pakai itu. Oh, itu gelas lamonian itu ya. Jadi memang kita konsepnya memang ngopi di rumah Uma, memang tenang, suasananya memang bersaudara, hangat. Sampai-sampai anak-anak kawan-kawan di sana itu memang kenal tak kenal, datang kita harus salaman, pulang juga kita pamit sama yang lain walaupun tak kenal. Oke. Dan kita duduknya harus deket-deketan karena jauh itu tak enak rupanya Bang. Jadi suasananya tuh diciptakan sedemikian rupa seakan kita tuh lagi bersantai bertamu ya Bang ya. Benar. Cak ya di situ ya. Benar. Tapi kalau buat kapasitasnya di situ bisa menampung berapa pengunjung? Siapa tahu pendengar kita kan pengen coba dan penasaran. Iya. Karena pencinta kopi juga nih pengen datang ke sini. Ya, kalau kapasitas memang tidak begitu banyak Bang. Ya karena kita- konsepnya rumahan ya. Konsepnya rumahan dan kita memang memanfaatkan teras rumah Uma. Nah, di situ kita cuma ada 6 meja kapasitas sekitar 25 orang. Jadi apa namanya itu disarankan untuk mancik-biceknya datangnya tentu di jam-jam ini ya. Kayak petang mungkin. Petang kalau Balik ngantor cocok ya santai iya. di situ. Karena kalau dulu Bang, vibes-nya itu memang kita buat kita ini spesialis kopi tubruk. Jadi memang sasaran bisnis sasaran yang kita tuju itu sebenarnya bapak-bapak. Nah, tapi sekarang makin ke sini yang datang itu malam banyak mahasiswa. Oh itu. Jadi ini aku anggap memang ini adalah bias dari konsep itu. Jadi kalau sekarang banyaknya mahasiswa, kalau malam mahasiswa itu rame. Jadi kalau Mang Cek Bice yang ingin Mampir ke menikmati situ. mampir kopi Uma, habis maghrib itu sudah mulai rame. Apalagi malam minggu tuh ya. Malam minggu. Tambah rame juga. Kan budak-budak zaman sekarang itu memang hobi suasana nongkinya itu yang lebih rileks, santai, tidak Iya. terlalu bising gitu kan. Benar. Karena ya itu tadi ya Palembang sudah banyak tempat-tempat minum kopi atau coffee shop yang Benar, benar, menghadirkan konsep modern tapi Ya. ada juga beberapa orang yang memang pengen suasana yang vintage itu tadi ya. Benar, Bang. Merasa kayak kita tuh lagi bertamu di situ macam kayaknya datang ke kedai kopi Uma ini memang menjadi alternatif dan juga menjadi rekomendasinya untuk yang datang ke situ. Tapi kalau di kedai kopi Uma selain kopi ada pendampingnya enggak kayak apa itu nah? Ada Bang. Ada apa Jadi itu di situ? kalau minuman kita ada kopi, ada non kopi juga. Oke. Tapi kalau misalnya cemilan kita ada yang namanya platter, ada kentang goreng, ada pisang coklat, Oh, ada ya. ada nugget. Jadi memang benar-benar untuk kita santai. Ngopi sambil dikawani pisang goreng gitu. Oke, nah untuk yang datang ke situ pengen request takaran manisnya bisa? Bisa ya? bebas. Banyak juga pelanggan yang kayak itu. Setiap pelanggan pasti ada yang request. Kalau sekarang enak kebanyakan memang dia request tanpa gula. Oh, yang tanpa gula itu. Jadi kita ini Bang memang kopinya kita kopi murni. Oh, Tanpa campuran. tanpa ada bahan pengawet lainnya dan Tanpa lain ada bahan sebagainya itu ya. pengawet, tanpa kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi mereka kadang-kadang pengen tanpa gula. Karena ada manfaat juga ya kopi pahit itu. Pahit, banyak manfaatnya sebenarnya Bang memang kopi ini. Nah kebetulan memang ini robusta ini kan memang identik dengan pahit, rasa pahit.
Oke, baiklah kalau itu. Cek, kita rehat dulu ya untuk dengar ke beberapa informasi. Siap, Ya, nah Bang. lewat berikut ini Ya. Macet Becek jangan kemana-mana ya. Tetaplah di sini di 88,4 FM. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tahukah kamu kalau pasir pantai
Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita kembali lagi di Teras UMKM masih bersama dengan Cek Amilus, yaitu owner dari kedai Kopi Uma. Oke, baik. Ini Cek, kalau mengenai legalitas untuk di produk Kopi Uma atau kopi ini, baik itu kemasannya, cak mana nih sejauh ini? Untuk legalitas, izin berusaha, nomor induk berusaha itu sudah kita bang, Sudah sudah keluar punya. ya. Kini memang masih dalam pengurusan untuk PRT sama halal. Jadi lagi by proses itu. By proses. Jadi Macam BC tenang untuk secara legalitasnya memang sudah di pengurusan Cek, itu Cek, ya? Masih dalam pengurusan. Oke, baik. Dan untuk cara distribusi penjualan sejauh ini Cek mana Cek? Untuk cukup di kedainya baik atau sudah mulai merambah ke pasar retail juga tuh? Atau penitipan lah minimal? Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah untuk corporate, corporate sudah beberapa korporasi, sudah beberapa perusahaan itu sudah minta supply kopi dari kita, kopi Oke. Uma, kopi Uma. Termasuk ada perusahaan-perusahaan yang besar di Palembang ini sudah pakai kopi Uma. Alhamdulillah. Nah, untuk retail sudah jalan kita kurang lebih 6 bulan kita Sudah jalan ada. retail. Sudah ada. Di kawasan mana nih? Siapa tahu yang dengar dekat nih jangkauannya. Ya. Jadi kalau untuk retail yang daerah-daerah pinggiran yang sudah kita masuk itu daerah Indralaya, Kertapati, Pelaju, Tanjung Barangan, sama daerah Kenten Laut. Oke, sampai ke ujung itu ya. Sampai Kenten Laut, Soekarno Hatta. Waduh, jadi sudah lumayan cukup nyebar juga nih kopinya ya. Sudah bang. Tinggal lagi kita memang cari pasar untuk malah dalam kota kita belum. Oke. Belum banyak. Belum banyak. Yang kawasan pinggiran dulu yang sudah banyak ya. Nah, Ada kenapa rencana untuk ke permintaan? pasar juga kayak kayak pasar apa tuh Kelontongan Cek itu. Pasar Insya Allah jalan. Dan sekarang untuk kelontongan sudah jalan di Kebun Bunga sudah. Oh sudah ada. dong. Wah Sudah dekat ada. rumah kami tuh. Di mananya kebun bunga itu Cek? Kebun Bunga, sepanjang Kebun Bunga sudah kita mapping, sudah jalan Sudah sekarang. jalan di situ. Tapi biasanya kalau di warung itu ada kemasan lebih kecil lagi dari seperempat. Ada. Ada dari situ di Kopi Mak. Ada bang. Wah, Jadi kalau dibawa ya. kalau untuk retailnya di pasar di warung-warung itu sudah masuk kemasan 100 gram dengan 200 gram. Waduh tuh. Ada. Dan kalau saran dari Cek Amilus untuk penyeduhan kopi Uma nih bagaimana nih? Ya. Supaya lebih nikmat Pak itu nah. Ya, kalau untuk takaran kopinya, kalau memang disarankan kalau kami biasanya di 10 gram. 10 gram kopi itu sudah pas rasa kopinya. Tapi kalau misalnya memang kurang, itu tergantung selera masing-masing. Benar. Tapi disarankan memang untuk airnya jangan pakai air hangat. Itu. Jangan pakai air hangat atau yang kalau kita ngomongnya di sini Bang air termos. Kenapa tuh Bang? Ini Cek. Jadi disarankan memang air itu yang mendidih, air yang mendidih Yang karena benar-benar ngelodok nih ya. ngelodok nih ya. Dari apa kompor langsung ke cangkir gitu. Benar Bang, karena kontur kopi ini kan biji yang keras, sekering-keringnya dan sudah sehalus-halusnya sudah digiling, tetap biji yang keras itu tetap menyimpan getah. Oke. Jadi kalau cuman airnya hangat, yang keluar itu bukan kopinya malah getahnya dulu. Oke, jadi getahnya akan tercampur di situ ya. Tercampur Makanya kita tuh mungkin kayak ada rasa pahit kali ya. Itu Pahit memang asli dari robusta. pahit kalau memang Tapi pahit itu, dari getah tuh mungkin agak beda lagi gitu kan. ya lebih identik lagi kalau misalnya orang itu kalau sudah ngopi katanya nyeri lambung. Oh, faktornya di situ nih, Faktornya Manca di Bica ya. situ. Jadi ini saran dari Cak Melus itu tadi. Penyeduhannya dengan banyu yang benar-benar ngelodok dari kompor langsung ke gelas kayak itu tadi. Benar. Oke, baik. Tapi kalau dibuat sekarang kan banyak kafe-kafe yang menghadirkan kopi di blend, dikasih batu es kayak itu. Ya. Ini termasuk bisa disarankan juga enggak kopi Uma ini produknya? Kalau kopi itu udah masalah Bang kalau dicampur batu es atau memang campur susu itu sesuai selera. Iya. Tapi kalau misalnya memang penikmat kopi pahit itu biasanya dia ada campur apa-apa. Tidak ya. Karena lebih bagus kopi itu memang kopi tidak kati campuran apa-apa. Karena yang berpengaruh atau yang katanya kalau dokter kesehatan ngomongnya kayak itu. Katonyo ini ya. Yang merusak itu bukan kopi, Apa yang tuh? tidak sehat itu bukan kopi tapi kawannya.
Itu. Kawannya, yola gulonyo, Itu. yola apalagi dikawani dengan pisang goreng, yo Oh, pisang tambah. minyaknya. Heeh. Jadi banyak faktor di situ Iya, ya. banyak Tapi kalau faktor buat situ. kopinya memang banyak manfaat juga Banyak sebenarnya Cek ya. manfaat. Asal tidak dikonsumsi secara berlebihan. Benar, Karena Bang. sesuatu yang berlebihan juga akan tidak bagus ya. Tidak bagus, benar. Apapun itu pasti akan ada dampaknya itu. Tapi kalau buat kopi ini manfaatnya itu tadi untuk yang aktivitasan siang. Ya. Jangan ngantuk itu kan. Tidak ngantuk. Kopi jadi obatnya nih. Ada yang bilang kopi itu menambah imun, Iya benar. mood booster. Mood akan menjadi lebih baik Lebih, lagi ketika kita sudah nyeruput kopi. Dan buat pemesanan mungkin ini bisa online juga, Dak? Kalau sekarang bisa online karena kita sudah ada IG, Mhm. IG-nya Kopi Uma, IG, TikTok sama Oh, sudah ada Facebook. sosmed. Kopi Uma ada di kedai Kopi Uma juga. Mhm. Kalau misalnya untuk pemesanan langsung bisa di situ ada nomor lengkap, Kontak ada nomor personnya ya. WA, kontak personnya sama lokasinya juga bisa langsung ke Jalan Trikora. Oke, kalau buat sosmednya di mana nih? Kita kalau pengen cari. Sosmednya ada di IG kedai Kopi Uma. Kedai Kopi Uma, sosmednya seluruhnya kedai Kopi Uma. Oke, termasuk TikTok juga di situ TikTok ya. juga ada kedai Facebook Kopi belum? Uma. Facebook ada kedai Kopi Uma juga. Oke. Dan kalau buat namanya sejauh ini sudah persiapan untuk dihaki tidak ini, Cak? Mengingatkan kalau kita sudah melambung nih, sudah banyak penggemarnya, sudah banyak pelanggan yang muncul baik lagi ada yang apa ya dengan maksud dan tujuan kita tidak tahu apa itu. Ya, benar. Tapi tiba-tiba namanya sama dengan kita nih. Benar. Menurut Cak Amilus seberapa penting untuk pengukuhan nama ini supaya dipatenkan? Ya. Insya Allah sekarang untuk Haki memang dalam proses diskusi juga sama ahlinya juga masih dalam katakanlah masih dalam proses untuk pengurusan, Bang. Oke. Nah, even pun nanti ke depan misalnya kaget tiba-tiba sudah ada yang duluan nih rupanya dan nggak Menciri bisa. khasnya kopi Uma yang asli itu bagaimana tuh? Ciri khas kopi Uma tuh yang nggak bisa kita Gantikan. gantikan. Ditiru ya? Itu logonya. Oh, logonya itu. Logonya kopi Uma. Mhm. Logo ini cuma kita mungkin yang pakai. Kalaupun Mipen pun misalnya ada yang nirunya Menirukan. juga, ya insya Allah yang namanya kita usaha, kita tidak bisa lepas dari taste kopinya, Oke. rasa kopinya. Rasa tidak akan bohong ya, Cek ya. Rasanya tidak akan bohong. Lidah pasti akan jujur nih Mance Bece. Jadi kalau sudah sedikit kok beda ya kopi umaknya ngapa Cek ini. Nah, Iya. jadi cepet-cepetlah datang ke kedainya untuk berdiskusi kopi. dengan Cek Amilus ya. Untuk mengetahui bahwa ini kopi umak atau bukan Iya. gitu kan tadi ya. Oke, baik. Kalau harapan ke depan apa nih Cek untuk di 2026 dan tahun-tahun selanjutnya untuk di kopi umak ini? Ya. Jadi harapan kami sebagai pengelola juga pemilik kopi Uma, pengennya memang kopi Uma ini beredar di masyarakat luas dan memang dikenal oleh masyarakat, Oke. juga dinikmati masyarakat yang lebih luas lagi. Tidak hanya di Kota Palembang, pengennya memang keluar-keluar, Bang, keluar daerah. Jadi memang masyarakat juga tahu secara pengolahan, secara kualitas buah. Kopi Uma memang kita pilih dengan kualitas-kualitas terbaik. Pengelolaannya juga pengolahan yang higienis. Memang ini murni industri rumah tangga yang dikelola oleh kami sekeluarga. Itu. Oke, kalau pesan buat pencinta kopi yang lagi monitor atau menyaksikan tayangan YouTube kita apa? Pencinta kopi yang paling utama pencinta kopi itu pesannya nikmatilah dulu dan cobalah kopi Uma. Itu supaya semakin santai duduk di Semakin teras santai, gitu ya. Nikmati kehangatan, kekeluargaan, suasana kekeluargaan di kedai kopi Uma. Karena kopi ini cocok di segala suasana, Cek ya. Segala suasana Pagi ini, Bang. dia Pagi. masuk, malam sambil nonton TV dan juga kumpul keluarga juga oke. Ada tamu yang datang juga kita suguh ke kopi kayaknya pas juga di situ ya. Karena memang sudah menjadi kultur utama wong Indonesia. Kalau datang itu pasti yang disuguhkan kopi. Kopi. Sebenarnya ajakan-ajakan yang sepele pun walaupun tidak minum kopi, yang ajakan-ajakan nongkrong itu pasti yuk ngopi. Nah, iya benar. Kayaknya sudah menjadi ini nih ya, sudah melekat nih ya. Melekat nih. Itu diingatan dan juga ucapan kita sebagai wong Indonesia. Kopi ini memang sudah menjadi minuman utama juga ya mungkin Minuman ya. utama. Untuk penyuguh dan juga menemani suasana santai. Baik, terima kasih Cik Amilus. Ini udah terasa waktunya kita sudah di penghujung perjumpaan Mance Bicek karena saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 11 siang.
tadi juga sudah disampaikan. Mungkin oke, pertanyaan satu lagi terakhir mungkin kalau memang pengen dijawab boleh, kalau tidak mungkin bisa ke Ya, sosmednya langsung. ya, Untuk harganya berapa ya. nih, Cek? Jadi untuk harga sekarang memang kita tetapkan di 1 kilo itu 130.000. Oh, terjangkau nih Manca Becek, 1 kilo Sangat ya. terjangkau Aha. untuk kualitas kopi murni. Mhm. Nah, Kalau buat yang kemasan setengah, setengah 70.000 dan yang seperempat 250 itu 35.000. wah itu terjangkau nian. Apalagi untuk pencinta kopi, kayaknya Benar. pendek bacanya ya. Tapi Bang itu juga itu untuk harga untuk kita jual ke end user. Kalau misalnya ada yang berminat untuk menjadi reseller Nah, itu ini dengan membuka harga peluang yang bisnis berbeda. juga. Pasti. Oh iya, kita lupa. Jadi untuk Manca Bice, siapapun itu yang lagi mendengarkan siaran kita saat ini, kepengen menjadi reseller, mungkin Reseller. di daerahnya belum ada yang begitu banyak jual kopi-kopi kayak kopi Uma ini tadi, boleh Boleh. menghubungi langsung Ciamilus. Boleh, boleh Bang. Kontak personnya kita sebutin atau ke sosmed? Boleh disebutin Oh, boleh. boleh. Di mana tuh? Jadi boleh kontak personnya langsung hubungi ke 0813 Aha. 6746 0680. Oke, jadi mudah-mudahan sudah dicatat Manca Bice ya. Ya. Baik, karena kita sudah di penghujung perjumpaan akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Siang masih ya, masih di teras UMKM. Kita doakan mudah-mudahan Kopi Uma akan semakin melambung. Amin insya Allah, terima kasih. Tidak cuma di Palembang atau Sumsel, tapi menjuru ke seluruh kawasan di Indonesia ya. Ya. Sehingga ini akan menjadi kebanggaan kita wong Palembang, bahwa Palembang juga punya produk unggulan yaitu Kopi Uma ini tadi Manca Bice ya. Kami nak pamit untuk di teras UMKM saat ini, dan terima kasih atas minat dengarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sudah monitor siaran kami di kesempatan kali ini, edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.